Rabu 2 April 2025 menjadi hari besar Presiden Donald Trump usai dirinya mengumumkan kebijakan soal pemberlakuan biaya tarif perdagangan baru. Trump bahkan sampai menyebutnya sebagai Liberation Day alias Hari Pembebasan. Bagi Trump, kebijakan tarif timbal baliknya ini dianggap bisa merangsang produksi dalam negeri Amerika Serikat dan memperkuat ekonomi negara Paman Sam itu. Namun di lain sisi, kebijakan terbaru Trump ini juga menjadi pil pahit bagi ratusan negara, tak terkecuali bagi Indonesia. Sebenarnya, apa itu tarif perdagangan? Alasan Trump menekan kebijakan syarat kontroversial dan pengaruhnya bagi Indonesia? Mari kita kupas tuntas dalam video berikut ini. Oke, pertama-tama perlu kita ketahui dulu apa sebenarnya tarif itu. Jadi, tarif adalah pajak yang dikenakan terhadap barang-barang impor dari negara lain. Biasanya, biaya barang impor itu dibayarkan oleh perusahaan atau individu yang membuatnya masuk ke suatu negara. Nah, biasanya tarif ini dikenal juga sebagai bea masuk, bea cukai, maupun pajak impor. Cara menghitungnya begini, misalnya Amerika Serikat menerapkan tarif sebesar 25% untuk produk Indonesia yang masuk ke Amerika. Lalu, Indonesia mengekspor produk senilai Rp100.000 ke Amerika Serikat. Nah, karena ada aturan tarif 25%, maka harga barang impor Indonesia itu akan naik 25% sesuai kebijakan tarif menjadi Rp125.000. Pajak itu bisa dibayarkan oleh perusahaan atau individu Amerika Serikat yang mengimpor produk Indonesia. Namun selain itu, perusahaan Amerika Serikat juga bisa melimpahkan tanggungan biaya pajak kepada konsumen. Pembayaran pajak bea cukai itu kemudian masuk ke kantung pemerintah Amerika Serikat. Atau cara lain, bisa saja sebuah perusahaan Amerika Serikat memutuskan untuk mengurangi barang impor. Ada beberapa alasan mengapa sebuah negara menerapkan kebijakan tarif. Pertama, untuk meningkatkan pendapatan negara dan melindungi industri dalam negeri. Dan kedua, untuk memberikan sanksi kepada negara yang dianggap sebagai musuh. Nah, karena juntrungnya konsumen juga yang mengalami imbasnya, maka harapannya para penduduk bisa beralih pada produk dalam negeri dan meninggalkan barang impor. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan tarif perdagangan yang diumumkan Donald Trump? Jadi, penerapan tarif perdagangan baru Amerika Serikat diumumkan oleh Presiden Donald Trump pada Rabu 2 April 2025 di Gedung Putih, Washington. Trump juga menyebutnya sebagai kebijakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff. Menurut Trump, ini adalah bentuk balas dendam Amerika Serikat atas ketidakseimbangan perdagangan global dengan mitra-mitra Washington. Total ada 180 negara yang dikenai kebijakan tarif ala Trump. Besarannya variatif, mulai dari minimal 10% hingga terbesar 49%. Nah, dari 180 negara itu, 57 di antaranya disebut sebagai the worst offenders alias para pelanggar terburuk. Sebenarnya, Kamboja tercatat sebagai negara yang mengalami tekanan tarif paling berat sebesar 49%. Namun, negara yang paling mengalami tekanan sebenarnya Cina, musuh bebuyutan Amerika Serikat. Di awal pemerintahannya, Trump telah menerapkan tarif perdagangan 20% terlebih dahulu kepada Cina. Lalu di kebijakan terbaru, Trump mengumumkan tambahan tekanan tarif sebesar 34% untuk Cina. Maka dengan kebijakan terbaru, total tekanan yang dialami Cina adalah 54%. Sementara tarif perdagangan yang diterapkan pada Indonesia adalah 32%. Atau hanya berbeda 2% dengan besaran tarif terbaru Cina lawan bebuyutan Amerika Serikat. Tarif perdagangan yang berada di bawah 10% mulai diterapkan pada Sabtu 5 April 2025. Sementara bagi negara-negara yang memiliki tarif lebih tinggi baru mulai diterapkan pada 9 April 2025. Pertanyaan selanjutnya, apa dampaknya bagi perekonomian Indonesia? Dampak penerapan tarif baru Amerika Serikat mungkin cukup keras bagi perekonomian Indonesia, bahkan ketenaga kerjaan.
Secara tahunan, pasar pangsa ekspor Indonesia ke Amerika Serikat mencapai 10,3%, alias terbesar kedua setelah Cina. Nah, dengan penerapan kebijakan tarif terbaru ini, produk-produk buatan Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat akan lebih bersaing dengan produksi lokal negara itu. Mulai dari barang elektronik, mesin, bahan kimia, kosmetik, obat-obatan, besi, baja, hingga produk pertanian seperti kelapa sawit, karet, dan perikanan. Bisa-bisa daya saing produk Indonesia keok di pasar Amerika Serikat karena harganya yang tinggi imbas penerapan tarif Trump. Padahal selama ini Indonesia memiliki rekam jejak ekspor yang baik ke Amerika Serikat. Indonesia selalu mengalami surplus perdagangan dengan Amerika Serikat sejak tahun 2018 sampai 2024 berturut-turut. Alias jumlah barang yang diekspor Indonesia ke Amerika Serikat lebih tinggi dibanding barang Amerika Serikat yang diimpor ke Indonesia. Artinya, neraca perdagangan atau selisih antara jumlah ekspor dan impor Indonesia Amerika Serikat selalu tinggi. Bahkan di tahun 2022, neraca perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat mencapai 16,56%. Surplus terbesar Indonesia dari Amerika Serikat terbesar ada pada mesin serta perlengkapan elektronik dan baru disusul pakaian serta aksesoris. Impor barang Washington lebih sedikit karena berbagai kebijakan yang diterapkan Indonesia terhadap barang impor. Misalnya, kebijakan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, lisensi impor, hingga devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHESDA yang dilakukan oleh Indonesia. Semua kebijakan itu tak terlepas dari cita-cita hilirisasi sumber daya alam yang terus digaungkan oleh pemerintah sejak lama. Itu tadi seluk-beluk kebijakan tarif perdagangan ala Presiden Donald Trump dan dampaknya pada perekonomian Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara yang menerima pukulan tarif yang tinggi sebesar 32%. Untuk itu, hingga video ini tayang pada Senin 7 April 2025, pemerintah masih menghitung dampak tarif perdagangan Trump ini pada sektor-sektor. Sementara, Dewan Ekonomi Nasional atau DEN dan tim lintas kementerian telah bersiap melakukan berbagai strategi, termasuk membangun dialog dengan pemerintah Amerika Serikat. Kira-kira, bisakah delegasi Indonesia berhasil mengambil jalan tengah dan menemukan titik terang? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.